rumah tangga itu harus diselesaikan secara baik-baik. Kalau dibuat drama itu semakin panjang drama dalam rumah tangga. Tidak ingin cerai tapi dramanya panjang, tapi bertengkar terus apa artinya? Dan kemarin saya dapat telepon dari salah satu teman saya yang kebetulan saya kenal dari Jember. Itu telepon saya nangis sesenggukan dan mengatakan bahwa ini masalah keluarga juga. Kenapa saya gak expose ya? Karena ini saya ceritakan aja sebagai pengalaman ya. Ceritanya adalah dia ada di Taiwan bertahun-tahun. Dia bekerja di Taiwan bertahun-tahun. Ayahnya meninggal dunia. Saat ayahnya meninggal dunia, dia tidak dikasih tahu. Hari itu waktu meninggal dunianya itu tidak dikasih tahu. Jadi saat dia pulang, dia terasa hampa karena ayahnya meninggal dunia. Saat dia bekerja di Taiwan, dia tidak dikasih tahu bahwa ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, setelah berjalannya waktu, tiba-tiba setelah di Taiwan, balik lagi ke Taiwan 2 tahun, dia dengar kabar bahwa ibunya itu menikah. Nah, ini sebenarnya bagi saya pikiran orang beda-beda ya. Tolong komen aja mungkin. Jadi ceritanya saat ayahnya meninggal dunia, ini anak di Taiwan tidak dikasih tahu sama sekali bahwa ayahnya meninggal dunia. Dia pulang dia baru tahu. Tapi setelah itu, setelah 2 tahun ibunya menikah, si ibu ini ngasih kabar kalau ibunya menikah. Tahu nggak? Si anak ini sangat marah sekali. Dia tidak bisa melepaskan pengampunan. Kenapa saat ayahnya meninggal dunia, ibunya tidak langsung telepon? Kenapa saat ibunya menikah, langsung telepon anaknya? Ternyata anak ini dicari oleh ibunya. Kebetulan nyari saya. Dan anaknya saat ini ada di Hong Kong. Anak ini sudah ngomong sama saya, Mbak Yuni, sama lihat di telepon keluarga aku nyari saya masih hidup sampai hari ini. Tapi saya belum bisa memaafkan ibu saya. Kenapa? Karena saat ayah saya meninggal, dia tidak memberitahu saya. Tapi kenapa saat ibu saya menikah, saya dikasih tahu? Nah, ini kecewa banget. Ini seseorang yang sangat-sangat kecewa banget. Seorang ibu membiarkan anaknya dalam keterpurukan sendiri. Tapi ini adalah, kembali lagi pada kalian ya, saat ada orang hilang, kenapa sih saya nggak berani komen terlalu banyak? Karena saya sebenarnya sudah sering mendengarkan orang-orang yang meninggalkan keluarganya itu berbagai alasan. Jadi Mbak, bisa dilaporkan polisi suami ke KDRT, fisiknya suami nggak berguna bang. Oh, sopo gitu KDR. Jadi intinya adalah bapaknya meninggal, dia si ibu ini nggak ngomong. Nah, dan ini satu cerita lagi. Seorang anak komplain ke saya. Lah ini kan lucu. Kenapa sih saya mendengarkan dari beberapa pihak? Seorang anak, sama kan tadi ibunya menikah, dia cerita. Sementara bapaknya meninggal, nggak diceritakan. Nah, ini seorang anak. Seorang anak ini bapaknya menikah, dikasih tahu, tapi tidak peduli bagaimana pendidikan anaknya. Nah, ini satu lagi yang sangat menyedihkan. Seorang anak bercerita bahwa bapaknya atau ibunya yang menikah, saya lupa bapaknya atau ibunya yang menikah, si anak ini cuma dikasih tahu, bapaknya mau menikah. Waktu itu anak itu mau pendidikan jadi tentara. Anak ini mau pendidikan jadi tentara, bapaknya nikah. Dan tidak, bapaknya itu nggak nanyain kamu sekolah di mana, pendidikan di mana, tidak. Bapaknya cuma bilang, "Tole, bapak ate menikah." Harusnya kan bapaknya juga menikah terus habis itu nanya anak ini pendidikannya di mana. Bapaknya hanya mementingkan pernikahannya dia, tidak mempedulikan pendidikan anaknya yang sedang bertarung di luar sana. Nah, inilah GC. Apa ya? GC bahasa Indonesia apa? Mementingkan diri sendiri. Mereka tidak memikirkan si anak, batin si anak ini seperti apa dan bagaimana. Untuk pernikahannya dia itu heboh banget, nyuruh anaknya datang ke acaranya, padahal anaknya bilang, Pak, aku Pak, pendidikan, ujian. Harusnya kan ditanyain ujian di mana, seperti apa dan bagaimana. Dan hari ini anak itu sudah menjadi tentara.
menjadi kebanggaan ibunya. Ini anak curhat ke saya ngerasa sedih banget, tahu nggak Mbak? Anak ini menempuh pendidikan, tidak minta biaya dari bapaknya, betapa kecewanya, hanya mengharapkan bapaknya tanya pendidikan di mana. Kenapa bapakku nggak nanya? Saya padahal sudah ngasih apa-apa loh. Bapak, saya nggak bisa ikut di pernikahanmu karena saya ada ujian. Nah, bapaknya nggak peka. Padahal ini anak berharap bapak ikut nanyain pendidikan di mana, jadi apa, kenapa nggak kuliah saja, kenapa harus ambil tentara. Dia itu mengharapkan bapaknya nanya. Tapi si bapak sama sekali tidak menanyakan. Sama sekali tidak menanyakan. Tapi kenapa bapak ini menemuin anaknya dan bilang, kamu datang ya di pernikahan saya. Nah, ini korban anak yang bercerai. Karena itu saya cuma ingin mengingatkan buat teman-teman yang saat ini ada di luar negeri. Kadang-kadang saya menyampaikan ini, kenapa saya begitu bisa bercerita? Karena saya melihat sekeliling saya. Saya bukan hanya tinggal ada di Hong Kong, saya di Indonesia, saya di kota maupun di kampung. Karena itu saya merasa bahwa luka itu dari kecil sudah ada. Ini anak jadi tentara sekarang ini. Dia tidak bisa membenci ayahnya karena bagaimanapun dia ayahnya. Tapi ayahnya nyadar nggak sih kalau sudah nyakitin ini anaknya? Begitu juga dengan ibu ini, sadar nggak sih kalau kalian menikah ngasih tahu anakmu, tapi kenapa bapaknya dia meninggal dunia kamu nggak ngasih tahu? Bener nggak? Jadi sekali lagi ini cerita ini banyak sekali ya Mbak ya. Dalam kehidupan ini kita cuma bisa mendengarkan cerita orang lain. Karena itu saya selalu bilang, apa yang saya sampaikan ini dijadikan pelajaran. Dijadikan pelajaran, jangan sampai kita mengalaminya, agar kita tidak mengalami hal yang sama dan hal yang serupa. Karena itu belajar dari pengalaman orang lain dan kita antisipasi. Semoga kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi buat teman-teman yang saat ini punya luka dalam hati, lepaskanlah. Bagaimanapun juga kita manusia biasa. Kalau kita tidak melepaskan pengampunan, maka hidup kita sendiri yang akan sengsara. Baik itu majikan ataupun orang tua kita yang menyakitin, ataupun pasangan kita sendiri yang menyakitin. Intinya kalau kita tidak bisa melepaskan rasa sakit itu, maka kita sendiri yang akan dihantui. Siapapun yang menyakiti kita, pasangan kita, ibu kita, orang tua kita, anak-anak kita, lepaskanlah pengampunan. Untuk saat ini saya sangat salut dengan Jessica Wongso ya. Jessica Wongso kan hari ini sudah bebas dengan syarat ya. Saya melihat wawancara dia di luar sana, saya sangat kagum sekali. Saya tidak mengenali sosok ini. Saat semua orang membencinya, saya tidak ikut di dalamnya karena pengalaman saya waktu saya membenci Ibu Veronica itu menjadikan pengalaman saya bahwa saya tidak boleh menghakimi orang yang tidak pernah saya kenal. Saya sangat salut sekali dengan Jessica Wongso ini. Saat hujatan dan cacian makian 8 tahun yang lalu padanya, dia tetap mengampuni orang-orang di sekitar dia. Jadi saya ingin belajar dari Jessica Wongso ini. Saya kurang tahu salah atau benarnya dia, tapi cara dia saat dia ada di penjara, saat dia melalui hari-harinya, dia berkata bahwa ini memang satu ujian buat dia. Jadi saya ingin belajar banyak dari orang-orang hebat tersebut. Dia tidak punya dendam, dia selalu berdoa buat orang-orang yang menyakiti dia. Saat ditanyakan banyak orang yang menghujat dia, satu kata yang dia katakan, kan mereka nggak kenal saya. Jadi kalau mereka memaki-maki saya kan wajar. Jadi Jessica tidak pernah membenci siapapun, terlepas dia salah atau tidak salah ya. Tapi dia manusia biasa. Saat dia dihujat dan disakiti secara brutal, dia tetap mengatakan pada dirinya, hal yang paling menyakitkan adalah terpisah dari keluarga. Jadi saya kagum sekali ya dengan orang-orang yang sudah disakiti tapi masih bisa melepaskan pengampunan. Saya harus belajar banyak dari orang-orang sekitar saya. Dan mungkin untuk hari ini itu aja teman-teman.
Kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan bye-bye.